Halo, berjumpa lagi bersama saya Bapak Mion Heru Sirait di dalam mata pelajaran Matematika Peminatan di kelas 12 IPA. Materi kita hari ini adalah menentukan perhitungan nilai limit fungsi rasional tapi di dalam trigonometri, ya. Sebelum sampai ke sini, kita kan sudah mempelajari terlebih dahulu bagaimana itu limit trigonometri, ya. Di limit trigonometri itu hanya ada rumus menuju 0, menuju 45 derajat atau menuju sudut yang lain atau bilangan, ya. Tetapi kalau dia di dalam fungsi rasional, dia menuju tak hingga. Jadi kalau dia menuju tak hingga, di sini kita akan mengadakan pengubahan bagaimana cara menuju tak hingga itu diganti jadi menuju 0. Karena menuju 0 yang ada di dalam rumus trigonometri seperti ini, ya. Limit X menuju 0 dari sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X menuju 0 dari BX per sin AX sama dengan B per A. Limit X menuju 0 dari tangen AX per BX sama dengan A per B. Limit X menuju 0 dari BX per tangen AX sama dengan B per A. Limit X menuju 0 dari tangen AX per tangen BX sama dengan A per B. Limit X menuju 0 dari tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X menuju 0 dari sin AX per tangen BX sama dengan A per B. Jadi, di dalam limit tak hingga dalam trigonometri, kita harus mengubah menuju 0. Karena ke menuju 0 yang ada rumusnya, ya. Langsung aja kita masuk ke contoh. Perhatikan soal nomor 1, ya. Nomor 1, limit X menuju tak hingga dari X kali sinus seper X sama dengan berapa? Kan begitu dia. Jadi di sini dia masih menuju tak hingga. Jadi ini harus kita ubah menjadi menuju 0, ya. Bagaimana caranya? Kita misalkan, ya. Kita misalkan dulu, ya, bahwa Y itu sama dengan seper X. Nah, gitu dia, ya. Bahwa Y sama dengan seper X. Di sini jika kita masukkan Y sama dengan 1 per X itu menuju berapa? Tak hingga, ya. Berarti akan terjadi Y menuju 1 per tak hingga kan jadi 0, ya. Jadi kita ubahlah dia Y menuju 0. Maka dari sini kita ubah limit ini X menuju tak hingga akan kita ubah menjadi Y menuju 0. Dan X kita ganti, kan dari sini muncul bahwa X itu sama dengan 1 per Y. Maka kita ganti, X itu menjadi 1 per Y dikali sinus. Seper X itu sama dengan apa tadi? Y. Nah, jadi sama dengan limit Y menuju 0. Ini artinya apa? Sinus Y per Y. Nah, sama dengan, dia kan sudah menuju 0, ya. Kalau menuju 0, sudah sama dengan soal yang ini, ya. Berarti sin AX per BX, dia hanya terganti X-nya dengan Y. Maka di sini A-nya berapa? 1. B-nya adalah 1. Berarti 1 per 1. Jawabannya adalah 1, ya. Begitulah cara untuk soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, ya. Limit X menuju tak hingga sinus dari 3 per X per tangen seper X. Nah, ini masih menuju tak hingga. Berarti kita ubah menjadi menuju 0. Bagaimana caranya? Dengan cara yang seperti ini. Ini yang perlu diingat di dalam menyelesaikan rumus atau soal-soal di dalam X menuju tak hingga di dalam trigonometri. Artinya apa? Ini sama dengan limit X menuju tak terhingga dari sinus 3 per X itu artinya apa?
Ya, artinya 3 dikali 1/X per tangen 1/X. Jadi ini harus kita ubah. Seperti ini kita misalkan Y sama dengan 1/X. Jika Y sama dengan 1/X, maka Y-nya akan menuju 0. Maka ini limit Y menuju 0 dari sini tadi ya. Dari sinus 3 kali 1/X itu sama dengan apa tadi? Jadi kita ubah menjadi Y per tangen 1/X itu apa tadi? Y juga kan? Nah, jadi sudah muncul seperti soal sin per tangen jauh ini ya. Ini dia. Y menuju 0. Berarti A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 1. Berarti jawabannya adalah 3 ya. Itulah untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk soal nomor 3 ya. Nomor 3, apa itu? Limit theta menuju tak terhingga dari sinus kuadrat 2 per theta per 1 kurang cos per theta. Oke. Tetap sama ya, seperti pemisalan tadi. Kita ubah ini menjadi menuju 0 ya. Kita misalkan bahwa Y itu, ini hanya masalah nama aja ya. Y sama dengan 1 per theta ya. Jadi tetanya menuju 0. Berarti dari sini Y akan menuju 1 per tak hingga. 1 per tak hingga adalah, kita sudah belajar, dia menuju 0. Maka tinggal mengganti. Limit ini kita ganti menjadi Y menuju 0. Setelah kita ganti Y menuju 0, berarti tetanya ini akan kita ganti juga ya. Sinus kuadrat ini jadi 2 kali ya. Ini kan 2 kali 1 theta. 1 tetanya kan tadi Y per 1 kurang cos ya. Ini apa tadi? 1 theta itu apa? Y, ya kan? Sehingga dia sudah menuju Y kan? Berarti ini kita kalikanlah dengan 1, kalikan sekawannya ya, ditambah cos Y per 1 ditambah cos Y ya. Supaya nanti menemukan ke sinus, supaya sinus per sinus ya. Jadi ini limit Y menuju 0 dari sinus kuadrat 2Y dikali, ini gak usah kita kalikan ya, karena ini tidak 0 lagi ya, per 1 kali 1, 1, min kali positif, min, cos Y kali cos Y adalah cos kuadrat Y ya. Jadi ini limit Y menuju 0 ini tetap sinus kuadrat 2Y kali 1 ditambah cos Y per, ingat 1 kurang cos kuadrat Y itu adalah sinus kuadrat Y ya. Ingat sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y sama dengan 1 ya. Berarti dari situ muncul bahwa sin kuadrat Y sama dengan 1 kurang cos kuadrat Y. Sehingga kita ubahlah menjadi seperti rumus ya. Limit Y menuju 0 dari, kita pilah-pilah lah ya, sin 2Y per sin Y kali sinus 2Y per sin Y dikali 1 ditambah cos Y. Ini sudah seperti sin per sin ya, sin AX per sin BX. A-nya berapa? 2. B-nya 1 kali 2 per 1 kali 1 ditambah cos 0 ya, karena cos 0 1 ya. 2 kali 2 4 kali 1 ditambah 1. Berarti 4 kali 2
8 ya. Jadi jawabannya ini adalah 8. Oke. Kemudian akan kita lanjut ya dengan soal nomor 4. Apa itu soal nomor 4? Apa di situ? Limit X menuju tak terhingga dari akar 1 dikurang 1/X per X dikali tangen 2/X per cos kuadrat pi per 2 kurang 1/X sama dengan berapa ya? Oke. Jadi di sini ya, bagaimana caranya? Ini kan agak rumit ya. Kita perhatikan pelan-pelan ya, tinggal mengganti saja. Kita misalkan dulu Y itu adalah 1/X, maka Y-nya akan menuju 0 karena 1 per tak hingga. Tinggal mengganti. Limit X menuju tak terhingga dari akar 1 kurang apa tadi ini? Y per ya. Per apa ini? X-nya jadi kalikan silang menjadi 1/Y juga dikali tangen 2Y karena ini kan 2 kali 1/X per cos kuadrat phi per 2 berarti 180 bagi 2 adalah 90 kurang 1/Y. X per X itu apa tadi? Y ya. Sehingga dari sini limit X menuju tak hingga akar 1 kurang Y per 1/Y menjadi Y kali akar 1 kurang Y kali tangen 2Y per cos 90 kurang Y berarti menjadi, karena ini di kuadran pertama, berarti menjadi sinus ya, sinus kuadrat Y ya. Jadi sekarang tinggal memilah-milah. Limit X menuju tak terhingga dari Y per sinus Y dikali tangen 2Y per sinus Y dikali akar 1 kurang Y. Sama itu kan? Sin Y kali sin Y, sin kuadrat Y. Y kali tangen 2X, 2Y per kali akar 1 kurang Y. Ya. Sorry, ini sudah kita ganti tadi. Y menuju 0. Ini juga jadi Y menuju 0. Ini jadi Y menuju 0. Karena sudah kita ganti ke semua terhadap Y. Jadi ini kan 1. Jadi sesuai dengan rumus yang ini ya. Ini seperti ini. Jadi tinggal berapa ini? 1 per 1 kali 2 per 1 kali akar 1 kurang Y menuju 0. Berarti 1 kali 2 akar 1 kan 1. Berarti 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. Inilah jawabannya untuk soal nomor 4 ya. Kita masuk ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 itu memang ada penuh aljabar ya. Tapi ini gampang. Kita harus mengubah-ubahnya aja ya. X kuadrat dikali sinus 1/X kali tangen 1/X ditambah 1 per ya. Ini adalah 1 kurang cos 2 per X dikali sub X kuadrat ya. Jadi tetap seperti semula bahwa X itu diganti menjadi 1/Y ya. Berarti ini limit Y menuju 0 ya. Kita ganti, kalau kita mau ganti X itu menjadi 1/Y berarti Y nya sudah menuju 0. Berarti ini adalah 1/Y kuadrat dikali sinus 1/X itu sama dengan Y kali
Tangen seper X itu juga adalah tangen Y per 1 kurang cos. Ini jadi 2Y kali seper Y kuadrat ditambah, karena ada masih 1 ya, 1 per berapa ini? Tetap penyebutnya ini ya. Ini adalah 1 kurang cos 2Y kali seper Y kuadrat. Ini ya. Oke. Jadi seper Y kuadrat dengan seper Y kuadrat 1. Tinggallah limit Y menuju 0 dari ini jadi sinus Y kali tangen Y. Kita mau mengubah seperti rumus. Dari sini 1 kurang cos 2Y itu adalah 1 kurang 2 sinus kuadrat Y ditambah 1 per. Ini juga sama. 1 kurang sinus 2 sinus kuadrat Y. Seper Y kuadrat. Jadi naik ke atas akan menjadi Y kuadrat ya. Maka ini jadi limit Y menuju 0 dari sinus Y kali tangen Y per 1 kurang 1, 0, min kali min positif 2 sinus kuadrat Y ditambah Y kuadrat per 1 kurang 1, 0, min kali min positif 2 sin kuadrat Y. Sekarang kita akan mengubah ini menjadi seperti rumus yang semula tadi. Jadi ini adalah limit Y menuju 0 dari sinus Y per 2 sin Y kali tangen Y per sinus Y. Sama itu ya. 2 sin Y kali sin Y, 2 sin kuadrat Y. Sin Y kali tangen Y adalah sin Y kali tangen Y. Tambah Y per 2 sinus Y dikali Y per sinus Y. Jadi sama juga ya. Y kali Y kuadrat. Maka ini berapa? Ini jadi setengah kali ini jadi 1 ditambah ini jadi setengah juga dikali 1. Berarti setengah ditambah setengah. Jawabannya adalah 1 ya. Itulah penyelesaian bagaimana perhitungan nilai limit fungsi rasional dalam trigonometri ya. Jadi untuk kelas 12 IPA tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.